STIMIK Bandung Bali dalam rangka wisuda ke-11 tanggal 24 Februari 2024 dengan orasi ilmiah yang bertemakan Potensi Pengembangan Sistem Pengenal Pola untuk Objek Budaya Bali yang disampaikan oleh Bapak Ade Windu Antara Kesiman ST MSc PSD. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada seluruh undangan untuk tidak mengaktifkan HP atau telepon seluler atau dapat mengaktifkan mode nada getar agar tidak mengganggu jalannya acara wisuda pada pagi hari ini. Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara sidang terbuka Senat STIMIK Bandung Bali dalam rangka wisuda ke-11. Yang terhormat Kepala LNTT Wilayah 8 yang pada kesempatan kali ini dibawakan oleh Bapak Mandi Adi. Yang terhormat Ketua Aptisi Bali yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Administrasi Aptisi Wilayah 8A Bali. Pengurus Yayasan STIMIK Bandung Bali yang kami hormati, Ketua STIMIK Bandung Bali beserta jajaran, Bapak Ibu dosen STIMIK Bandung Bali, dan para tamu undangan yang kami hormati, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami atas kehadiran dalam acara pada pagi hari ini, izinkan kami mempersembahkan tari penyambutan, tari Sekar Jagat.
Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua Senat. Kepada Ketua Senat kami persilakan. Sesuai dengan amal baktinya. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan laporan kelulusan sarjana STIMIK Bandung Bali dan surat keputusan lulusan terbaik oleh Wakil Ketua 1 STIMIK Bandung Bali kepada Bapak Ibu Tu BD Supenade Andisani Eskom MT kami persilakan. Surat keputusan Ketua STIMIK Bandung Bali nomor SK garing STIMIK TTGB garing 24 011 18 02. Ya, tentang penetapan calon wisudawan 11 STIMIK Bandung Bali tahun akademik 2023-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan Ketua STIMIK Bandung Bali tentang penetapan calon wisuda ke-11 STIMIK Bandung Bali tahun akademik
2023-2024. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diwisuda pada penetapan calon wisudawan ke-11 Timik Bandung Bali tanggal 24 Februari 2024. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Bandung tanggal 18 Januari 2024. Ketua Timik Bandung Bali ditandatangani. Ini memang seperti Eskom MD. Lampiran keputusan Ketua Timik Bandung Bali tanggal 18 Januari 2024. Daftar nama-nama wisudawan Timik Bandung Bali Program Studi Teknik Informatika 1. NIM 1216008. Nama Petrus Kapendai, IPK 2,66. Tanggal lulus 12 Juni 2023. Nomor ijazah 55202023 000011 dengan predikat memuaskan, dan seterusnya. Nomor 9 NIM 1219014. Nama Getrudis Dapa, IPK 3,06. Tanggal lulus 31 Juli 2023. Nomor ijazah 52012 23000073 dengan predikat memuaskan. Program Studi Sistem Informasi nomor 1 NIM 32160004. Nama Domingus Boramundu, IPK 2,78. Tanggal lulus 31 Juli 2023. Nomor ijazah 5720203000015 dengan predikat memuaskan, dan seterusnya. Nomor 12 32190029. Nama Kalisius Kiaradu Pula, IPK 2,84. Tanggal lulus 26 Juli 2023. Nomor ijazah 57020120003000084 dengan predikat memuaskan. Ditetapkan di Bandung tanggal 18 Januari 2024. Ketua Timik Bandung Bali ditandatangani. Ini memang seperti Eskom MD. Berikutnya surat keputusan Ketua Timik Bandung Bali nomor SK garing Timik BB garing 24 011 6.01 tentang penetapan lulusan terbaik pada wisuda ke-11 Timik Bandung Bali, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa berprestasi terbaik adalah lulusan yang mempunyai nilai IPK tertinggi pada masing-masing program studi. Lulusan Timik Bandung Bali pada wisuda ke-11 dengan predikat kedua, wisuda terbaik adalah sebagai berikut: program studi teknik informatika. Nomor 1 NIM 1219001 dengan nama Veronica Walu, IPK 3,34. Program studi sistem informasi NIM 3219001 dengan nama Kristina Dadamiri, IPK 3,41. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Bandung 16 Januari 2024. Ketua STIMIK Bandung Bali ditandatangani Nyoman Imam sebagai Eskom MT. Terima kasih. Penyerahan piagam penghargaan lulusan terbaik STIMIK Bandung Bali yang diberikan kepada Veronica Walu dengan NIM 1219001 dengan nilai IPK 3,34 dari program studi Teknik Informatika, dan kepada Christina Dadamere dengan NIM 3219001 dengan program IPK 3,41 dari program studi Sistem Informasi. Kepada saudari Veronica Walu dan Christina Dadamere dimohon ke depan dengan didampingi oleh kedua orang tua untuk menerima piagam penghargaan dari Ketua STIMIK Bandung Bali. Pelantikan wisudawan oleh Ketua Senat STIMIK Bandung Bali. Seluruh wisudawan dimohon berdiri. 24 Februari 2024. Saudara-saudara kami lantik sebagai Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali. Semoga ilmu yang telah saudara peroleh dapat berguna dalam mengarungi hidup dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Pelantikan wisuda 11 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali. Program Studi Teknik Informatika Petrus Rafael Dai, Eskom, NIM 1216008 dengan IPK 2,66, predikat memuaskan. Tunggu bentar, setelah Dikiron Weya, Eskom, NIM 1216015 dengan IPA 2,22, predikat memuaskan. Gaudensia Natalia Lebu, Eskom, NIM 1218008 dengan perolehan IPK 3,34,
Predikat memuaskan. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Paulus Rehi Kaligoda, Eskom, NIM 1218009 dengan perolehan IPK 2,70 dengan predikat memuaskan. Puja pulau dan indah bermain, tanah airku Indonesia. Apliana Ambu Kakak, Eskom, NIM 1218014 dengan perolehan IPK 2,96 predikat memuaskan. Veronica Wali, Eskom, NIM 1219001 dengan perolehan IPK 3,34 predikat memuaskan. Bisik Raja Bana, memuja pulau dan indah permai, tanah airku Indonesia. Yohanes Jefrianus Pora, Eskom, NIM 1219003 dengan perolehan IPK 3,03 predikat memuaskan. Memuja pulau dan indah permai, tanah airku Indonesia. Indonesia. Adelvina Pati BB, Eskom, NIM 1219009 dengan perolehan IPK 2,95 predikat memuaskan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau Petrudis Kapa, Eskom, bangsa NIM sejak 1219014 dengan perolehan IPK 3,06 predikat memuaskan. Baik,
Studi Sistem Informasi. Domingus Wuramudu Eskom NIM 3216004 dengan perolehan IPK 2,78, predikat memuaskan. Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Erniati Mabaha Eskom NIM 3218018 dengan perolehan IPK 2,96, predikat memuaskan. Pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai niur di pantai. Dina Mariana Lumbu Eskom NIM 3218022 dengan perolehan IPK 2,84, predikat memuaskan. Indah bermain tanah airku Indonesia. Christina Dada Mary Eskom NIM 3219001 dengan perolehan IPK 3,41, predikat memuaskan. Lambai-lambai niur di pantai, berbisik-bisik raja tanah, memuja pulau dan indah bermain tanah airku Indonesia. Dasar materi. Melambai-lambai niur di pantai, Agnes Yulaila Gadi Eskom NIM 3219002 dengan perolehan IPK 2,88, predikat memuaskan. indah bermain tanah airku Indonesia. Indonesia. Rahmat Dwiki Permana Putra Eskom NIM
3219-003 dengan perolehan IPL 2,83. Predikat memuaskan. Yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Yakob Daniel Tanto Eskom NIM 3219-009 dengan perolehan IPK 2,83. Predikat memuaskan. Bisik-bisik raja mana, memuja pulau dan indah permai, tanah Lagi nggak ya, tahu pedes deh. Indonesia. Selviana Malu Eskom NIM 3219-012 dengan perolehan IPK 2,91. Predikat memuaskan. Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa, tanah airku aman dan makmur. Domingus Billy Momo Eskom NIM 3219-019 dengan perolehan IPK 2,97. Predikat memuaskan. Lambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik raja Gana, memuja pulau dan Ningsi Komanaha Eskom NIM 3219-027 dengan perolehan IPK 3,32. Predikat memuaskan. Kita tidurnya lorong. Lorong. Hasilnya siapa ya? Jo, sewu. Ranseni Dona Ate Eskom NIM Dana untuk buka 3219-028 dengan perolehan IPK 3,05. Predikat memuaskan. pantai, berbisik-bisik raja Gana, memuja pulau dan indah permai,
Vinicius Kian Madukura, Eskap NIM 3219-029 dengan perolehan IPK 2,84, predikat memuaskan. Visi Raja Aglana. Pembacaan janji wisuda oleh perwakilan wisudawan yang diikuti oleh seluruh wisudawan. Untuk itu kepada Senat STIMIK Bandung Bali dan para wisudawan dimohon berdiri. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami wisudawan STIMIK Bandung Bali berjanji. kami wisudawan STIMIK Bandung Bali berjanji. 1. 1. Akan selalu menjunjung tinggi Akan selalu menjunjung tinggi martabat kami sebagai tenaga sarjana. martabat kami sebagai tenaga sarjana. 2. 2. Akan selalu berpegang teguh Akan selalu berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah kepada kebenaran ilmiah dalam keadaan dan situasi apapun. dalam keadaan dan situasi apapun. 3. 3. Akan selalu menjaga nama baik Akan selalu menjaga nama baik serta menjunjung tinggi alma mater kami serta menjunjung tinggi alma mater kami sebagai lembaga ilmiah. sebagai lembaga ilmiah. 4. 4. Akan selalu berusaha Akan selalu berusaha membantu alma mater membantu alma mater baik di dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi baik di dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi maupun meningkatkan citranya maupun meningkatkan citranya bagi kepentingan masyarakat. bagi kepentingan masyarakat. 5. 5. Akan selalu berusaha Akan selalu berusaha mengabdikan kemampuan profesional mengabdikan kemampuan profesional demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara sebaik-baiknya. dengan cara sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kami. Kesan dan pesan perwakilan dari wisudawan kepada saudari Christina Danamere kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua LRDIPDI Wilayah 8
atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua RTC atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Pemateri Orasi, Bapak Made Ibu Windu Antara Kesiman, ST MCE PhD. Yang saya hormati Ketua Yayasan STIMIK Bandung Bali. Yang saya hormati Ketua STIMIK Bandung Bali. Yang saya hormati para dosen dan staf. Yang saya hormati para orang tua dan undangan serta wisudawan dan wisudawati. Adapun pepatah yang mengatakan tak dikenal maka tadi saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Christina Dadamere dengan NIM 3219001, jurusan Sistem Informasi. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati. Bukan berarti yang berdiri di sini adalah yang terbaik, tapi saya yakin kita semua adalah yang terbaik. Teringat sejak pertama kali kami menginjak kaki di kampus STIMIK Bandung Bali dan bertemu dengan teman-teman dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda, tetapi dapat disatukan dan dapat satu jiwa di kampus STIMIK Bandung Bali. Walaupun demikian, tentu setiap mahasiswa memiliki tingkat pencapaian dan kesulitan masing-masing, di mana kami dipaksa untuk kuat dan dibelajarkan untuk mencari solusi. Di setiap persoalan menguras tenaga, pikiran, dan juga material. Namun kami menyadari semuanya akan terasa sebagai kegelapan yang menyelimuti malam dan matahari yang menyinari pagi. Akhirnya, melalui proses yang panjang ini, berkat ketekunan dan kerja keras membuahkan hasil. Rekan-rekan wisudawan dan wisudawati, boleh kita beralih pandang ke kiri kita atau ke kanan kita. Ada Bapak, ada Ibu kita. Bapak, Ibu, terima kasih. Hari yang bersejarah ini kami persembahkan untuk Bapak dan Ibu. Tahun 2019, tahun pertama kali kami menyandang sebagai mahasiswa. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan kami berproses. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kampus STIMIK Bandung Bali yang sudah sangat sabar membimbing kami sampai saat ini. Sebagai mahasiswa, jangan pernah bermalas-malasan. Karena kalau kita malas, berhentilah untuk berpikir sukses. Jangan pernah takut jatuh, karena yang tidak membajailah yang tidak pernah jatuh. Jangan pernah takut gagal, karena yang takut gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Saya ingin bercerita sedikit, di mana dari mahasiswa di sini hampir semua kuliah sambil kerja. Dari pengalaman saya secara pribadi, kebetulan saya kuliah dan sambil kerja. Di mana dari itu banyak sekali ujian dan tantangan yang saya hadapi sebagai mahasiswa dan karyawan. Harus mengatur waktu kuliah, waktu kerja, di mana kita kuliah adalah kewajiban dan menyelesaikan tugas-tugas kita. Dan bekerja sebagai karyawan adalah tanggung jawab, di mana kita dibayar upah oleh pemberi kerja. Keduanya itu adalah yang saya jalani selama kurang lebih 4 tahun. Pada Juli 2023, saya menyelesaikan ujian skripsi dan di Desember 2023, saya resign kerja. Dari kedua hal itu, banyak sekali ujian buat saya. Saya tidak menyebut ujian atau tantangannya apa aja, karena saya tahu setiap mahasiswa yang pastinya punya ujian
dan tantangan masing-masing yang walaupun dengan cara yang berbeda. Maka dari itu saya percaya ketika kita mau berusaha apapun itu, Tuhan pasti menolong dan membuka jalan buat kita. Dan buktinya sampai saat ini kita masih berada di tempat ini. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa, Mama. Terima kasih sudah melahirkan produk yang kuat ini. Doanya Papa Mama yang sangat tulus, akhirnya saya bisa sampai di titik ini. Ini bukanlah akhir dari perjalanan saya, tetapi ini adalah awal untuk memulai hal yang baru. Saya sedikit punya motivasi buat adik-adik tingkat. Jangan takut untuk mencoba, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jangan menyerah ketika menghadapi rintangan, karena itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Fokus pada proses bukan hasil. Nikmati setiap perjalanan belajarmu. Tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Usahakan lulus tepat pada waktunya. Pakaian kebesaran yang menandakan telah tercapainya hasil sedang menunggu kalian. Itu aja motivasi buat adik-adik tingkat. Dan saya sedikit punya batul buat teman-teman wisudawan dan wisudawati. Nanti ketika itu ada 2 bait ya. Ketika saya baca bait pertama, nanti dari teman-teman wisuda mungkin jawabnya cakep. Itu untuk 2 bait ya. Pergi ke pasar naik kuda. Pulangnya jalan berdua. Kini kami telah wisuda. Kini kami telah wisuda. Kapan nih dikenali mama mertua? Orasi ilmiah dengan tema potensi pengembangan sistem pengenal pola untuk objek budaya Bali yang disampaikan langsung oleh Bapak Pande Windu Antara Kesiman ST MSc PhD. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat perwakilan dari Daerah Inti Budaya Bali, perwakilan dari Aplikasi, perwakilan pengurus pengelola Istimewa Bali, Senat, Sivitas Akademika Istimewa Bali, dan tentu saja para wisudawan dan wisudawati yang berada bersama keluarga. Izinkan saya menyampaikan beberapa pemaparan singkat tentang hasil-hasil penelitian terbaru yang dengan judul potensi pengembangan sistem pengenal pola untuk objek budaya Bali. Salah satu bidang riset populer dan prioritas dewasa ini adalah bidang informatika atau ilmu komputer dengan subtema kajian khusus yaitu Digital Humanity and Cultural Informatics. Digital Humanity merupakan bidang kajian persilangan antara bidang teknologi ilmu komputer dan informatika dengan bidang humaniora seperti sejarah, budaya, bahasa, literatur, pendidikan dan pengajaran, serta bidang sosial humaniora lainnya. Digital Humanities sering disebut juga dengan nama bidang social computing atau humanities computing. Bidang digital humanity terlahir sebagai jawaban kebutuhan akan segala bentuk adopsi teknologi digital untuk membantu pengembangan riset dan pengetahuan di bidang sosial humaniora lainnya. Bidang-bidang tersebut membutuhkan berbagai bentuk aplikasi atau platform digital yang dapat menyokong proses lanjutan dalam analisis dan visualisasi data dan informasi yang diperoleh dalam kajian keilmuannya, yang tentu saja juga berbentuk data digital seperti data tekstual, citra digital, arsip, naskah digital, audio,
maupun video digital serta objek-objek digital lainnya. Digital Humanity dan Cultural Informatics merupakan topik kajian yang baru mulai berkembang dan menjadi populer di kalangan peneliti ilmu komputer informatika pada dekade terakhir ini. Peluang dan topik objek kajian untuk problematika riset di bidang digital humanity sangatlah luas dan beragam. Namun belum banyak peneliti di bidang informatika yang mampu mengidentifikasi kebutuhan tersebut. Para peneliti di bidang sosial budaya dan humaniora juga belum mampu melihat dengan jelas peluang persilangan bidang riset yang mereka sedang kaji dengan kemungkinan usulannya pada bidang ilmu komputer atau informatika. Pada sebagian besar negara yang sedang berkembang, warisan budaya merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa yang tidak ternilai harganya. Warisan budaya bahkan menjadi dasar pengembangan kemajuan bangsa tersebut. Namun sayangnya, ketika teknologi dan industri berkembang pesat, banyak bangsa dan negara yang gagal melestarikan kekayaan warisan budaya bangsanya sendiri. Di era pertumbuhan teknologi dewasa ini, penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna diharapkan dapat mentransformasikan sumber daya budaya menjadi komponen utama ekonomi digital. Warisan budaya bisa menjadi target potensial dan masuknya teknologi itu sendiri, bahkan bisa mengarahkan pengembangan teknologi yang paling dibutuhkan pada bidang-bidang ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Proses pengembangan teknologi diharapkan dapat tetap menjelajahi dan mengeksplorasi berbagai sumber dan konten berbasis budaya. Adopsi dan integrasi konten berbasis budaya dalam proses pengembangan teknologi tentu saja dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, keseluruhan tahap pengembangan teknologi berbasis budaya secara langsung maupun tidak langsung dapat membuka akses yang lebih luas terhadap aset budaya, isi dan tema warisan budaya. Program valorisasi budaya dalam bentuk teknologi yang bervariasi untuk masyarakat luas akan menjadi salah satu bentuk realisasi upaya pelestarian budaya. Kedua, proses pengembangan teknologi berbasis budaya disertai dengan proses pembelajaran sejak dini di kelas-kelas pembelajaran dasar akan mampu meningkatkan kesadaran generasi muda tentang tantangan multidimensi dalam melestarikan dan memajukan warisan. Sistem pengenal pola atau pattern recognition system menjadi salah satu sub bidang teknologi dari computer vision dan machine learning yang sangat populer dalam beberapa dekade terakhir ini. Dalam lumbung keilmuan bidang informatika dan ilmu komputer, pengembangan sistem teknologi computer vision dan machine learning, khususnya pembelajaran tentang sistem pengenalan pola, merupakan salah satu bagian keilmuan mendasar yang secara konseptual harus diberikan kepada pembelajar. Namun sayangnya, perkembangan metode pengenalan pola yang sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir ini mulai mencapai titik kulminasinya dalam kaitannya dengan ketersediaan tantangan korpus dan dataset yang dapat dieksplorasi sebagai rumusan masalah baru dalam riset-riset pengenalan pola. Untuk dapat memberikan kondisi pembelajaran yang lebih kontekstual kepada pembelajar tentang bidang pengenalan pola pada computer vision, maka adopsi objek seni budaya Bali dalam permasalahan pengenalan pola berupa korpus dan dataset baru yang diangkat sangatlah menjanjikan. Selain dapat memberikan nilai tambah bagi pelestarian objek dan seni budaya tersebut, bidang teknologi pengenalan pola dapat menjadi bahan kajian baru dengan tantangan dan karakteristik permasalahan yang lebih spesifik. Paparan ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai beberapa contoh kumpulan objek seni budaya Bali yang dapat diadopsi menjadi sumber pembelajaran pengenalan pola pada bidang computer vision. Pada bagian berikutnya akan dipaparkan ciri-ciri setiap koleksi objek seni budaya Bali beserta permasalahan dan tantangan yang dilakukan untuk pengembangan sistem pengenalan pola dari benda koleksi budaya tersebut. Contoh pertama, dataset of traditional Balinese carving ornament for image classification task. Kekayaan dan keragaman budaya Bali salah satunya terlihat pada berbagai jenis ornamen ukiran Bali.
Ornamen ukiran Bali mempunyai ciri khas tersendiri yang melambangkan makna dan kekayaan alam baik flora maupun fauna. Ornamen ini tidak hanya terdapat pada seni pahat saja, namun juga pada bangunan suci, gapura, dan gedung perkantoran serta rumah-rumah keluarga di Bali. Semua jenis ornamen tersebut mempunyai kategori dan nama khusus, namun belum banyak masyarakat yang mengetahui dan memahami. Di sisi lain, banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Bali berkeinginan untuk mengenali jenis-jenis ornamen ukiran Bali tersebut. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui proyek penelitian di bidang ilmu komputer, yaitu Project Diorama Digital Image of Ornament Analysis, yang diprakarsai oleh kelompok riset Virtual Vision Image and Paradigm. Proyek Diorama bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi dan identifikasi otomatis jenis ornamen ukiran Bali berdasarkan citra digital. Untuk mendukung proyek penelitian tersebut, Diorama telah mengambil langkah awal dengan membangun dataset ornamen ukiran Bali dengan data ground truth untuk klasifikasi jenis ornamen. Selain itu, dengan adanya dataset baru, Proyek Diorama telah melakukan dan melaporkan hasil pengujian pertama klasifikasi ornamen ukiran Bali dalam pengembangan metode dan sistem selanjutnya. Dataset ornamen ukiran Bali yang diterbitkan oleh Proyek Diorama sebenarnya merupakan dataset perbaikan dari yang sebelumnya sudah diterbitkan. Perbaikannya dilakukan antara lain dengan menghapus 2 kelas dari ornamen sebelumnya, kemudian menambahkannya menjadi 25 kelas jenis ornamen yang ditemukan dari hasil kajian budaya pada proyek tersebut. Berdasarkan hasil eksperimen, diperoleh nilai akurasi untuk penggunaan arsitektur, deep learning, proses pelatihan dan pengujian sebesar 100% dan 76%. Beberapa jenis ornamen seperti karang boma, batu-batuan, dan karang batu merupakan 3 kelas dengan hasil klasifikasi tertinggi, sedangkan karang simbar, karang buak, paterpunggal merupakan 3 kelas dengan hasil klasifikasi yang terendah. Beberapa ornamen dianalisis memiliki kemiripan sehingga sangat sulit untuk dikenali oleh sistem pengenal pola. Contoh yang kedua, Profiling Balinese Dances with Silhouette Sequence Pattern Analysis. Tarian tradisional merupakan salah satu warisan seni dan budaya yang paling berharga di Indonesia. Tarian-tarian di Indonesia tidak hanya mengandung nilai seni visual yang luar biasa, namun makna filosofis yang sangat mendalam mengenai kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa tarian yang sangat terkenal telah diciptakan sangat lampau oleh maestro-maestro tari Bali. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tarian tersebut harus diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, terutama mengenai pola-pola gerakan tari yang terdapat pada karya-karya maestro tersebut. Karya riset ini berupaya untuk menganalisis dengan teknik visual imaging yang terbaru pola-pola siluet yang terdapat pada karya-karya tari Bali dan beberapa maestro tari Bali. Penelitian ini akan bisa memberikan informasi pola tari Bali secara visual kuantitatif dari sekian contoh tari Bali yang ada untuk dijadikan dasar pada penelitian lanjutan untuk menciptakan pola-pola tari Bali secara digital. Urgensinya terletak pada upaya pelestarian nilai warisan seni dan budaya melalui pembelajaran secara mendalam dengan bantuan teknologi digital dan teknologi visual imaging yang terbaru. Project Compudance, Computerization of Dances, telah membangun kumpulan data rekaman video gerakan tari Bali. Untuk analisis eksperimental, dikumpulkan 8 video tari Bali yang berasal dari karya 3 maestro tari Bali, yaitu Ibu Swasti Wijaya Bandem, I Ketut Merdane, serta Inyoman Kale dalam tari Puspanjali, Sekar Jagat, Cendrawasih, Wirangjaya, Nelayan, Martepati, Wiranata, dan Panji Semeru. Karya ini secara teknis memberikan kontribusi dalam pengusulan, pengukuran kuantitatif
dari analisis pola gerak tari Bali untuk membangun profil dan ciri khas tari Bali serta ciri khas dari masing-masing maestro penciptanya. Analisisnya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode ekstraksi pola yang berbeda, misalkan histogram of gradient, descriptorship, kemudian back of visual movement. Hasil yang diperoleh memberikan gambaran secara kuantitatif dari seluruh pola visual pada gerakan tari Bali yang ada. Ditemukan bahwa gerakan yang sama diulang lebih sedikit pada tari Cendrawasih dibandingkan dengan gerakan yang sama yang diulang pada tari Puspanjali, tari Wiranjaya, dan tari Majapahit. Selain itu, contoh temuannya, Maestro Inyoman Kalen umumnya menciptakan gerakan yang lebih variatif dalam tarian, sementara Maestro Ibu Swasti Wijaya Bandem merefleksikan lebih banyak jenis tari perempuan dalam kreasinya dengan menggunakan gerakan-gerakan serupa yang lebih banyak terulang. Sedangkan Maestro Iketut Merdani menunjukkan variasi pola yang lebih identik pada setiap karya. Contoh yang ketiga, word recognition for the Balinese palm leaf manuscript atau lontar. Koleksi naskah lontar merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan masyarakat Bali dengan jumlah koleksi yang sangat banyak. Namun masyarakat dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu akses terhadap koleksi lontar tersebut sangat terbatas karena beberapa alasan seperti kondisi fisik dan juga kondisi sosial religius yang membatasi. Koleksi lontar di Bali mencatat banyak informasi dan pengetahuan penting tentang cara hidup masyarakat Bali kuno dalam bidang agama, budaya, seni, dan banyak aspek penting lainnya. Namun koleksi tersebut tersimpan di rumah masing-masing pemilik. Meskipun bahasa Bali masih aktif digunakan oleh masyarakat Bali, namun aksara Bali sudah tidak cukup familiar lagi di kehidupan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem pengenal kata otomatis yang dapat diintegrasikan dalam proyek digitalisasi naskah. Karya ini menyajikan studi eksperimental pengenalan kata pada naskah kuno lontar Bali. Dataset yang digunakan berasal dari dataset Amadi Lontar Set yang dikumpulkan dari berbagai koleksi citra sampel lontar Bali dari 5 lokasi yang berbeda, 2 museum dan 3 koleksi pribadi. Bisa diperhatikan pada gambar tersebut salah satu contoh dataset yang digunakan untuk membangun sistem pengenal lontar Bali yang sudah dilakukan segmentasi per kata. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi secara mendetail tantangan-tantangan teknisnya. Salah satunya adalah tantangan tentang struktur bagaimana aksara Bali dan bahasa Bali itu disusun. Sehingga ketika melakukan riset penelitian tentang pengembangan sistem pengenal kata dari lontar dalam bahasa Kawi tersebut tidaklah sangat mudah. Beberapa tantangannya misalkan struktur penulisan yang tidak one-to-one mapping dan terdapatnya banyak aligraf dalam aksara Bali seperti yang terlihat pada gambar di depan. Untuk itu, pada penelitian ini telah dibangun dan diimplementasikan sebuah mesin transliterasi dengan menggunakan metode Deep Learning LSTM Long Short Term Memory, sehingga proses transliterasinya dapat dilakukan tanpa melalui proses segmentasi dari masing-masing aksara atau glif yang ada pada lontar tersebut. Citra lontar Bali akan menjadi masukan input bagi sistem tersebut, kemudian sistem tersebut akan langsung memberikan transliterasi dari potongan gambar yang ada pada lontar tersebut dalam versi aksara Latin atau Romawi sehingga bisa dibaca oleh seluruh masyarakat luas. Bisa dilihat beberapa screenshot dari aplikasi yang sudah dipublikasikan secara meluas untuk bisa dicoba oleh seluruh masyarakat Bali yang mungkin memiliki koleksi lontar di rumahnya masing-masing tanpa khawatir lontarnya disentuh atau dipegang oleh keluarga luar, sehingga constraint bahwa batasan-batasan akses terhadap isi lontar bisa diketahui. Contoh yang berikutnya, identification system for Balinese coin kepeng, uang kepeng kemasan. Uang kepeng adalah warisan budaya. Uang kepeng dari kemasan Bali mempunyai banyak jenis kelas, mulai dari gambar manusia, dewa, senjata para dewa,
tokoh pewayangan, bahkan binatang. Untuk itu diperlukan juga beberapa sistem yang dapat membantu masyarakat membedakan beberapa pola pattern sebagai identitas dari masing-masing jenis uang kepeng yang ada di Kawasan Bali atau di wilayah lain di Bali, dan dengan menggunakan metode pengolahan citra digital sehingga terdapat riset-riset pada computer vision yang lebih mudah. Bisa diperhatikan sistem yang telah dikembangkan mampu untuk membantu masyarakat mengenali berbagai jenis uang kepeng, pola pattern yang terdapat pada permukaannya. Contoh yang berikutnya, karakter identification system for Balinese puppets atau wayang. Karya ini membahas tentang pembuatan sistem identifikasi karakter wayang kulit Bali dengan memanfaatkan pengolahan citra berupa pengenalan pola citra. Wayang kulit merupakan seni pertunjukan Bali yang populer, menyampaikan nilai etika, moral, pendidikan budi pekerti, dan kemanusiaan yang sangat berperan dalam pembentukan karakter mental dan kepribadian masyarakat Bali. Namun sayangnya, fungsi wayang kulit mulai menurun karena pengetahuan masyarakat tentang tokoh-tokoh wayang kulit di Bali mulai menurun. Banyak masyarakat yang tidak dapat membedakan mana tokoh A dan tokoh B pada serial atau gambar-gambar video pewayangan yang ditampilkan di masyarakat. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan tersebut, karya penelitian ini bisa juga diangkat untuk membuat sebuah sistem yang dapat membantu masyarakat meningkatkan pengetahuannya mengenai wayang kulit Bali dengan memanfaatkan computer vision dan teknologi visual saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem identifikasi tokoh wayang kulit dengan menggunakan metode terbaru deep learning CNN Convolutional Neural Network untuk bisa mengekstrak fitur, bentuk, dan perbedaan dari masing-masing tokoh wayang kulit dengan menggunakan 2.640 contoh citra wayang kulit yang terdiri dari 66 kelas. Jadi wayang itu banyak sekali kelasnya Bapak Ibu. Jadi kita mungkin tahunya cuma di dalam pesantren. 66 lainnya kita tidak pernah tahu, sehingga dibutuhkan sistem yang membantu untuk pengetahuan bagi masyarakat. Nah, ini contohnya sudah dikembangkan sistem. Jadi kalau Bapak Ibu nonton wayang cemplong, sudah dikasih tahu siapa yang muncul di layar Bapak Ibu nanti. Silakan. Sebagai penutup, permasalahan pengenalan pola pada bidang computer vision akhirnya bergeser pada permasalahan dengan tantangan baru berupa benda seni dan budaya khusus. Selain ciri-ciri visualnya, benda-benda budaya tersebut memang mempunyai ciri-ciri tertentu. Kebutuhan akan sistem pengenalan pola terhadap benda-benda tersebut adalah hal yang nyata. Apalagi ketika benda-benda budaya tersebut menjadi salah satu aset industri pariwisata. Potensi beberapa benda budaya Bali dapat berkontribusi dalam pembentukan korpus dan dataset pada domain computer vision dan machine learning. Penelitian benda budaya Bali juga memberikan nilai tambah bagi industri budaya dan pariwisata. Potensi pengembangan riset dan keilmuan berdasarkan aspek potensi kearifan lokal masyarakat Bali masih sangat relevan dengan perkembangan pendidikan modern. Keberadaan kearifan lokal harus diperhitungkan dalam mengembangkan konsep-konsep teknologi berbasis budaya. Fokus utamanya adalah pelestarian warisan budaya Bali dan juga untuk media sosial, promosi, distribusi ke seluruh dunia. Menarik minat masyarakat luas untuk belajar dan mengenali warisan budaya Bali dengan menggunakan teknologi terkini. Kami dari kelompok riset Virtual Vision Image dan Partner di Universitas Pendidikan Ganesha mengundang adik-adik wisudawan yang ingin tertarik pada bidang riset computer vision dan machine learning jika ingin melanjutkan studi atau melakukan beberapa riset lanjutan untuk bergabung dengan kami. Kelompok riset ini mengakomodir tema besar Digital Humanity and Cultural Informatics, fokus pada penelitian computer vision dan pengenalan pola dengan analisis data yang lebih spesifik pada citra digital dan video. Topik penelitiannya dikembangkan secara luas, mencakup semua cabang computer vision, pengenalan pola, termasuk eksplorasi pola visual dari objek seni dan demikian yang dapat saya sampaikan atas paparan singkat pada orasi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pengayaan dan peningkatan kapasitas adik-adik sarjana baru hari ini yang sedang berbahagia bersama keluarganya. Saya ucapkan selamat atas kelulusannya
Mudah-mudahan bisa melanjutkan karir dan pengembangan dirinya ke depan jauh lebih baik. Saya tutup dengan Om Santi. Persilakan kembali kepada Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Pembaca Orasi untuk kembali ke tempat. Acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala LLDT Wilayah 8 yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Bapak Nabil Adi. Untuk itu, persilakan. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 pada upacara wisuda ke-11 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIM Bandung Bali tahun 24 Februari 2024. Yang terhormat Dewan Pembina Pengawas Ketua Yayasan STIM Bandung Bali selaku Badan Penyelenggara STIM Bandung Bali beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ketua STIM Bandung Bali beserta seluruh pimpinan STIM Bandung Bali dan anggota Senat, Ketua APSI Wilayah 8A Bali atau yang mewakili, beserta pimpinan perguruan tinggi swasta yang turut hadir, Bapak Windu yang saya hormati selaku orator ilmiah, seluruh sivitas akademika STIM Bandung Bali beserta pengurus Ikatan Alumni STIM Bandung Bali serta segenap wisudawan wisudawati beserta orang tua dan keluarga yang berbahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Di awal kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada upacara wisuda STIM Bandung Bali dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia dan tidak sesuatu apapun. Atas nama LLDT dan saya pribadi, kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan studinya di STIM Bandung Bali, serta kepada para orang tua dan keluarga yang telah mendampingi putra-putrinya dalam menyelesaikan studi. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal kesuksesan mereka untuk membangun bangsa dan negara. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada Ketua STIM Bandung Bali beserta seluruh sivitas akademika atas kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh sehingga para wisudawan wisudawati dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Wisudawan wisudawati beserta hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Saat ini kita berkumpul di sini untuk merayakan pencapaian luar biasa yang telah saudara raih selama bertahun-tahun. Wisuda adalah momen penting dalam kehidupan kita
yang menandai akhir dari satu babak dan awal dari babak berikutnya dalam perjalanan pendidikan maupun karir saudara. Kami berharap wisudawan-wisudawati yang diwisuda pada hari ini mampu menjadi sarjana-sarjana yang unggul dan siap masuk dunia kerja ataupun menciptakan lapangan kerja, serta kedepannya dapat terus bertransformasi menjadi lebih lincah dan adaptif terhadap perubahan serta berorientasi pada masa depan. Di balik setiap saudara tadi yang berjalan di atas panggung, pasti ada cerita unik, invisible effort, dan tentu kisah inspiratif. Kami yakin setiap perjalanan memiliki tantangannya sendiri. Tetapi hari ini kita berdiri bersama sebagai komunitas yang kuat dan tangguh. Mari kita juga mengakui dan berterima kasih kepada para dosen dan seluruh staf akademis yang telah berperan besar dalam membimbing, memberi inspirasi, dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara sekalian. Mereka adalah pilar utama dalam proses pembelajaran, membentuk calon-calon profesional yang siap berkontribusi kepada masyarakat. Dan tentunya keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi yang erat antara seluruh sivitas akademika dari STIMIK Bandung Bali. Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada STIMIK Bandung Bali agar semakin adaptif dalam menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta turut meningkatkan mutu proses pembelajaran melalui standar-standar yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Serta yang paling penting adalah menjamin setiap riwayat studi semua lulusan maupun seluruh mahasiswa terekam dan tervalidasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Bagi Bapak Ibu orang tua asuh, dan seluruh keluarga wisudawan-wisudawati yang saya hormati, terima kasih atas dukungan dan dorongan tanpa henti. Kehadiran dan semangat positif Bapak Ibu telah menjadi pendorong bagi para wisudawan-wisudawati kita. Hari ini adalah keberhasilan bersama, sebuah pencapaian yang tidak terpisahkan dari kasih sayang dan dukungan keluarga. Terima kasih juga telah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di STIMIK Bandung Bali yang merupakan salah satu perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah 8 yang taat asas dan aturan. Program studi pada STIMIK Bandung Bali telah terakreditasi dan bahkan institusi STIMIK Bandung Bali juga telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, di mana hal ini merupakan cerminan kualitas pendidikan dan menjamin mutu lulusan dari STIMIK Bandung Bali. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, selamat dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika STIMIK Bandung Bali. Izinkan kami menutup sambutan ini melalui sebuah pantun. STIMIK Bandung Bali berjaya, wisuda tiba hati berseri-seri. Berkat perjuangan sivitas yang bersahaja, wisudawan-wisudawati kini berdikari. Saya tutup dengan para wasati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya.
Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Bapak Supriyanto, kami persilakan. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala LDT Wilayah 8 Bali NTB yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mandi Adi, pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya penghormatan kami kepada Ketua PISI Bali, Bapak yang diwakili oleh Bapak Insinyur Inyoman Kaca, MSI, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Administrasi PISI Wilayah 8A Bali. Selanjutnya penghormatan kami kepada Bapak Mandi Windu Antara Kesiman STMSC PSD yang telah memberikan orasi ilmiah pada wisuda kami pada hari ini. Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi, perusahaan dan mitra kami, dan tentunya yang berbahagia orang tua, wisudawan termasuk wisudawan dan wisudawan. Tentunya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang luar biasa megah dalam keadaan sehat guna menghadiri wisuda STEMIK Bandung Bali yang ke-11. Acara wisuda merupakan salah satu prosesi pelepasan atau mengembalikan mahasiswa ke orang tuanya dan ke tengah masyarakat untuk dapat berkarya dengan segala ilmu dan keterampilan yang sudah diperoleh selama 4 tahun kuliah di STEMIK Bandung Bali. Kami sangat memahami yang di wisuda hari ini adalah, kalau kami di Medan itu kami mengistilahkan ini produk COVID, karena memang yang di wisuda ini begitu masuk terkena COVID semua ya Bu ya. Jadi Bu Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh sivitas akademika mungkin penyelenggaraan pendidikannya itu lebih banyak melakukannya secara online. Tetapi kami yakin dengan ketangguhan sivitas akademika STEMIK Bandung Bali dan termasuk mahasiswa yang menurut kami mahasiswa tangguh dapat menyikapinya ini dengan bijaksana, sehingga yang di wisuda hari ini adalah alumni yang memang siap bekerja dengan baik. Tadi Christina Dadamire menyampaikan kepada kita semua bahwa tentunya harus terus-menerus belajar. Memang begitu di wisuda bukan artinya berhenti, tetapi setidaknya kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Kan? Tadi saya ngobrol dengan Pak Nyoman Kaca bahwa sebenarnya tantangan kali ini sangat diantisipasi oleh STEMIK Bandung Bali, ya kan? Bagaimana prodi-prodi yang ada TI dan SI ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian, ya kan? Seperti juga hal yang disampaikan oleh Christina. Kalau saya teringat nama Christina ini teringat dengan Pak Guris Miring, itu Komjen. Jadi Komjen Guris Miring. Pensiun, tapi saya ngikuti itu dari ketika dia perwira sampai jenderal dan seterusnya. Makanya waktu Christina disebut nama belakangnya Mary, mungkin ini satu keluarga atau mungkin setidaknya satu kampung, sama-sama orang Flores. Nah, artinya apa kawan-kawan wisudawan? Kawan-kawan wisudawan adalah representasi dari STEMIK Bandung Bali, ya kan? Bagus kawan-kawan bekerja itu menyatakan bahwa STEMIK Bandung Bali bagus, ya kan? Kurang bagus kawan-kawan bekerja di tengah masyarakat itu sama saja halnya menyatakan STEMIK Bandung Bali bagus, kan begitu. Nah untuk itu kami menitip pesan selepas dari ini tentunya kawan-kawan semua dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Nah lingkungan masyarakat ini akan melihat itu
sebetulnya disebut dengan kompetensi, nomor 3 itu attitude. Orang berhasil itu bukan hanya pintar dan terampil, tetapi harus memiliki attitude yang baik. Masyarakat akan melihat kita. Kan? Dulu ketika saya kecil, kalau saya ada agak aneh dikit itu ditegur. Saya kebetulan SD-nya itu SD Saverius. Anak Saverius itu nggak seperti itu. Kan gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai itu alumni STMIK Bandung Bali itu nggak seperti itu. Nah ini pesan kami yayasan sehingga kawan-kawan alumni ini dapat sekali lagi menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan tentunya STMIK Bandung Bali. Dan tentunya yayasan mengucapkan terima kasih kepada Bu Emang selaku Ketua STMIK Bandung Bali, Bapak-bapak Wakil Ketua, Bapak-bapak Kaprodi, Bapak dan Ibu Kaprodi ya kan, dan seluruh dosen yang telah bekerja keras. Dapat kami sampaikan bahwa kami ya kan yayasan baru Pak Madi. Jadi kami baru setahun ya kan masuk ke sini, dan tentunya yang sangat kami harapkan adalah arahan dari Bapak dari LDT, karena memang kami dalam proses untuk merubah bentuk STMIK Bandung Bali menjadi universitas. Jadi mohon doa ya kan, semoga akan menjadi keinginan kita bersama ini dapat terrealisasi. Karena bagaimanapun kami jauh-jauh datang dari Medan, saya dengan Bu Tania, ibu yang cantik di tengah ini ya kan, datang ke sini ini sebenarnya untuk bersama-sama dengan kita semua memajukan pendidikan di Indonesia khususnya Bali. Saya pun di Medan punya kampus Pak, gitu. Tapi yang lainnya saya cukup di yayasan saja. Sama kondisinya seperti ini dulu. Tahun 2009 ketika diambil alih pertama kali wisuda mahasiswanya 34 yang kampus kita yang di Medan. Hari ini yang wisuda 21. Tapi yang di Medan hari ini sudah prodinya udah kurang lebih 2 prodi sama, sekolah tinggi juga. Artinya memang kedepannya dengan komandannya Bu Emang dan kawan-kawan, termasuk dengan bimbingan dari LDT, termasuk dari RTC ya kan, dari mitra kami, Undiksa dan yang lain-lain, ya tentunya mahasiswanya pun akan semakin berkembang. Karena bagaimanapun keberadaan kampus itu ditentukan oleh 2, satu dosen, satu lagi mahasiswa. Ya kan, kinerja dosen, kinerja mahasiswa itu representasi dari kinerja institusi. Dan tentunya harapan kami ke depannya baik dosen dan mahasiswa semakin aktif ya kan, karena pemerintah ya kan banyak sekali memberikan akomodasi untuk kemajuan dari kampus-kampus yang ada di Indonesia dalam bentuk hibah dan yang lain-lain. Program dari pemerintah itu banyak sekali, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah untuk itu terima kasih juga kepada Bu Tania yang telah bersama-sama dengan kami ya kan bertekad untuk memajukan STMIK Bandung Bali ke depan. Dan tak lupa kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, tentunya kami ucapkan terima kasih. Saya pun cukup kaget kita dapat di satu ruangan yang menurut kami sangat mewah, hikmat, dan dari awal sampai dengan saat ini acaranya berjalan lancar dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua STMIK Bandung Bali kepada Ibu Handoman Anastasia, kami persilakan. Yang terhormat Kepala LRDT dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Madi, teman. Yang terhormat Bapak Ketua Aktisi yang pada hari ini diwakilkan Bapak Inyoman Kajab, dan yang terhormat Ketua Yayasan STMIK Bandung Bali
Bapak Suprianto, yang terhormat Ibu Tania sebagai pembina di Yayasan STIMIK Bandung Bali, dan yang terhormat Bapak Windu Antara yang telah memberikan ilmu sedikit. Harapan kami nanti mungkin menjadi teks, jadi pembicara yang bisa lebih memberikan kepada anak-anak kami di sini. Dan yang terhormat Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang sudah bersedia hadir di acara wisuda ini, serta anak-anakku wisudawan wisudawati yang tercinta, yang hari ini di hari yang berbahagia diantarkan oleh kedua orang tua yang mungkin juga sangat bahagia dan bangga dengan kalian semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mempercayakan kepada kami. Puji syukur kita panjatkan karena hari ini dalam keadaan sehat kita dapat berkumpul di sini. Izinkan saya mewakili teman-teman di sini di STIMIK Bandung Bali, karena saya dipercaya sebagai ketua, mungkin meminta maaf kepada orang tua dan juga mahasiswa-mahasiswi yang sekarang sudah menjadi sarjana, wisudawan dan wisudawati. Mungkin dalam saat kami melayani, baik dalam pembelajaran dan sebagainya, kami melakukan kesalahan. Mohon kebesaran hati Ibu Bapak untuk memaafkan kami. Kami hanya berpesan kepada wisudawan-wisudawati, mungkin di saat yudisium sudah banyak saya berpesan, tapi 3 pesan ini tolong dibawa terus. Pesan yang pertama, tolong kalian mengingat sampai hari ini itu adalah berkat Tuhan. Jadi ingatlah kalian untuk bersyukur. Kemudian pesan saya yang kedua, kalian sampai saat ini itu adalah hasil didikan orang tua kalian. Ucapkan syukur. Pepatah Cina mengatakan tidak pernah ada orang yang peduli kepada kalian, hanya orang tua kalianlah yang peduli. Dan tidak ada yang paling pemaaf selain orang tua kalian. Ya. Mungkin ada yang pernah melakukan kesalahan. Hari ini minta maaflah, karena doa orang tua kalian itu sangat berharga. Mungkin ada yang sudah kehilangan orang tua dan memiliki orang tua asuh. Orang tua asuhlah yang melanjutkan perjuangan mencintai kalian. Cinta kasih orang tua itu murni seperti Tuhan sendiri. Kalau kepingin melihat Tuhan yang sesungguhnya di dunia, lihatlah orang tua kalian. Mungkin kalian pernah menipu, mungkin disuruh bayar uang kuliah, ditilang. Tapi orang tua kalian memaafkan. Saya yakin itu, pintu maafnya terbuka. Introspeksi diri dan tolong minta maaf. Nanti setelah acara ini, minta maaflah kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada kalian, memberikan ilmu mulai dari ilmu bicara sampai kalian ke jenjang sarjana. Dan yang ketiga, terakhir ini, saya ambil dari ini juga, dari Cina juga, di Kokmin. Ya, jadi kalian harus mempunyai 6 buah kata-kata yang memotivasi kalian nanti. Yang pertama, ubahlah kata "aku tidak punya uang" disuruh merubah "aku sedang menghasilkan uang" walaupun jumlahnya itu tidak sesuai. Dan yang kedua, ubahlah kata "sulit" menjadi "tidak masalah, bisa aku pelajari". Sekarang kalian belajar itu nggak harus ke kampus, kalian bisa belajar dari internet, banyak sekali di situ ilmu-ilmunya. Kemudian yang ketiga, ubahlah "aku tidak bisa" menjadi "aku pasti bisa". Dan yang keempat,
capek, ubahlah menjadi aku masih bertahan. Ya, capek ini pasti ada kata-kata capek, lelah. Aku masih bertahan. Dan yang kelima, ubahlah kata kok ribet banget. Ubahlah menjadi tidak ada yang mustahil. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Kemudian yang terakhir, ubahlah kata ini sangat tidak adil. Ubahlah menjadi aku harus menjadi kuat. Meskipun dihina, ya nggak masalah. Itu akan menjadi suatu cambuk dan akan menjadi sebuah pembelajaran bagi kalian. Jangan pernah putus asa. Itu 6 yang harus kalian ingat sehingga kalian akan bangkit. Hanya itu yang bisa saya titip pesan. Ingat pada Tuhan, orang tua kalian, dan semua pola pikir ya, terutama pola pikir, ubahlah. Yang dulunya agak malas, dirubah. Semua kata-kata itu diingat. Kalau kalian sudah mulai lelah, jangan sampai kata bilang lelah keluar di mulut. Apa yang harus dibilang? Kalau lelah? Kalau lelah? Aku masih kuat. Aku masih kuat. Aku akan tetap bertahan. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada orang tua. Setelah prosesi ini berakhir, maka kami akan mengembalikan ke Bapak Ibu. Semoga kesuksesan akan datang bersama dengan kekuatan doa Bapak Ibu pada anak-anakku sekalian. Demikian pesan saya, semoga selalu diingat. Selamat siang, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Hadirin kami mohon berdiri. Para hadirin, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kali ini, doa saya bimbing dalam agama Hindu. Untuk umat lain, harap menyesuaikan. Om Swastiastu, Om Wignam Astu, Namo Siddham. Om Aditya Param Jyotir Rakta Teja Namostute Sweta Pangkaja Madhyaste Bhaskarya Namostute Om Rang Reng Sa Paramasya Raditya Namah Swaha. Om Yang Widi, Engkau bagaikan matahari, sinarmu menerangi alam semesta dan menghangatkan segala isinya. Dengan sinar itu pula, Engkau memberikan penghidupan bagi semua makhluk. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Sabtu 24 Februari 2024, dalam acara Wisuda ke-11 Timik Bandung Bali di Hotel 4 Point dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana. Pada hari ini, kami memanjatkan doa seraya memohon kepadamu. Limpahkanlah bimbingan, tuntunan,
dan perlindungan lahir batin kepada kami. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang tidak benar menuju yang benar, dari kegelapan menuju yang terang, agar apa yang menjadi harapan kami dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional bisa terwujud dengan baik. Om Hyang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan kehilafan kami. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar, dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Dirgayu Astu Aswaha, Om Sriyam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu, Om Santi 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 Om. Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali menutup sidang Senat. Hadirin yang berbahagia, setelah mengikuti seluruh rangkaian sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan kesabarannya selama mengikuti acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Akhirnya dengan mengucap syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali ditutup. Senat meninggalkan ruangan diikuti oleh tamu dengan VIP. Hadirin dimohon berdiri. Senat STIMIK Bandung Bali dalam rangka wisuda ke-11. Maka berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Atas nama STIMIK Bandung Bali, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan tidak lupa kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara terdapat kata maupun tindakan yang kurang berkenan, karena kami menyadari tiada gading yang tak retak. Kami tutup dengan para pesanti Om Santi 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 Om. Halo STIMIK Bandung Bali, happy congratulations buat peserta wisudawan wisudawati STIMIK Bandung Bali. Terima kasih karena sudah mendidik, terutama buat suami saya yang pada saat ini melaksanakan wisudawan. Terima kasih juga karena sudah membimbing dari nol hingga pada saat ini, yang waktunya yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, akhirnya suami saya bisa menyelesaikan studinya di STIMIK Bandung Bali. Sekali lagi buat STIMIK Bandung Bali, terima kasih dan tetap oke untuk ke depannya.